Baik teman-teman, di sini kita akan membahas materi tentang WTO atau World Trade Organization. Saya akan menjelaskan ada beberapa hal tentang materi ini. Jadi WTO atau World Trade Organization adalah organisasi perdagangan internasional yang mengatur perdagangan antar negara di dunia. Organisasi ini memiliki kedudukan yang independen dan terlepas dari badan khusus PBB. Nah, baiklah teman-teman, di sini saya menampilkan peta dari World Trade Organization atau biasa disebut WTO. Nah, adapun yang melatar belakangi terbentuknya WTO didirikan berawal dari putaran Uruguay tahun 1986 sampai 1994 serta perundingan-perundingan sebelumnya yang semuanya di bawah GATT. Terdiri dari 1.160 negara anggota dengan 24 negara pengamat dan bermarkas di Jenewa, Swiss. Disahkan sebagai organisasi perdagangan dunia yaitu pada tanggal 1 Januari 1995. Tidak terlepas dari sejarah lahirnya International Trade Organization atau ITO dan General Agreement of Trade and Trade (GATT). Sesuai perdagangan dunia kedua, masyarakat internasional menyadari perlunya pembentukan suatu organisasi internasional di bidang perdagangan. Kebetulan pada waktu piagam ITO dirancang di konferensi Jenewa, pada waktu yang bersamaan dirancang pula GATT. Tetapi pada waktu itu GATT tidak dirancang menjadi suatu organisasi. GATT menyelenggarakan putaran-putaran perundingan untuk membahas isu-isu hukum perdagangan dunia. Pada pertemuan bulan Desember 1993 tercapai kesepakatan terhadap usulan pembentukan organisasi internasional, tetapi namanya berubah kembali menjadi WTO pada tanggal 1 Januari 1995. WTO merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Di sini saya menampilkan anggota dari WTO dan negara-negara yang bergabung dengan WTO, di mana jumlah negara tersebut adalah 160 negara dengan 24 negara pengamat. Ada beberapa fungsi WTO, yaitu yang pertama, mengatur perjanjian perdagangan WTO, di mana negara-negara yang tergabung dalam WTO ini harus mampu mengatur perjanjian sebaik-baik mungkin. Kemudian sebagai forum negosiasi perdagangan, antara dua belah negara harus memiliki kesepakatan untuk bernegosiasi agar mendapatkan hal yang lebih baik. Kemudian menyelesaikan sengketa perdagangan. Antara dua belah pihak harus menyelesaikan dengan sebaik-baiknya perdagangan yang telah mereka sepakati. Kemudian memonitor kebijakan perdagangan suatu negara dan memberikan bantuan teknis dan pelatihan bagi negara-negara berkembang. Artinya di sini memberikan bantuan teknis dan pelatihan bagi negara-negara yang berkembang. Salah satu dari negara yang termasuk atau tergabung dalam WTO artinya memberikan bantuan teknis dan pelatihan bagi negara-negara yang ikut tergabung di dalamnya. Kemudian bekerja sama dengan organisasi internasional lainnya, di mana kita harus mengembangkan dari negara tersebut agar negara itu terus berkembang. Adapun dampak negatif WTO di Indonesia yaitu biaya transportasi yang cukup mahal, adanya ketimpangan. Dari segi lain, ada pula dampak positif dari WTO yakni mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendorong perdagangan berjalan secara efisien. Nah, bagian terakhir dari video ini yaitu pengaruh WTO dalam perdagangan internasional. Meningkatkan predictabilitas, pembentukan sistem perdagangan multilateral merupakan usaha anggota WTO untuk menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan dapat diprediksi.
Dengan stabilitas dan kebijakan yang diprediksi, maka investasi dapat dilakukan, lapangan pekerjaan diciptakan, dan konsumen dapat memperoleh keuntungan dari sistem kompetisi dan fair. Oke guys, cukup sekian video mengenai materi tentang WTO. Semoga kalian semua dapat memahami video yang saya berikan. Kesimpulan video kali ini yaitu kita dapat mengetahui apa itu WTO, apa pengertiannya, kemudian bagian-bagian WTO, pengaruh WTO, dan dampak dari WTO. Oke guys, cukup sekian. Sampai jumpa di video berikutnya.